Bismillahirrahmanirrahim. Memang berselawat kepada Nabi itu amalan yang utama. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat itulah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Ini disebutkan ada di hadis di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 446. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksyaruhum alayya shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling banyak berselawat atas Nabi itulah orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat. Ini keutamaan orang berselawat. Kenapa salawat? Jangankan kita yang sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, Allah dan malaikat pun berselawat atas Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ini disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Namun tentunya beda salawat kita dengan salawat Allah dan malaikat itu juga berbeda. Kalau salawat kita berarti kita berdoa supaya diberikan rahmat. Sedangkan Allah berselawat berarti Allah memberikan rahmat. Sedangkan malaikat berselawat kepada Nabi berarti memohonkan ampunan. Beda selawat antara Allah, malaikat dan manusia kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang lupa berselawat ini juga ganjarannya. Disebutkan Nabi, orang yang lupa berselawat itu seperti orang yang lupa pulang kampung. Seperti pulang kampung. Karena Nabi menyebutkan bahwa saya sebut tadi kampung karena kita awalnya di surga, di dunia, karena dikeluarkan ke dunia karena kampung awal kita adalah surga. Dan Nabi menyebutkan orang yang lupa berselawat itu seperti orang yang keliru jalan ke surga. Jadi sama seperti kita lupa pulang kampung kita kalau orang yang lupa berselawat. Ini disebutkan ada dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa berselawat kepadaku, maka ia akan keliru menempuh jalan ke surga. Ini disebutkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Hadisnya nih disebutkan hasan sahih oleh Sahih Al-Albani. Jadi orang yang lupa berselawat kebalikannya, seperti orang yang keliru jalan menuju surga. Kapan kita
berselawat kepada Nabi. Ada beberapa ketika kita harus berselawat kepada Nabi. Di Sahih Muslim ada disebutkan bahwa dari riwayatnya Amr bin As disebutkan bahwa jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian berselawat kepada Nabi. Ini di Sahih Muslim nomor hadis 577. Jadi ketika kita mendengar azan, ucapkan seperti apa yang diucapkan muazin tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ulangi ucapan muazin tersebut, lalu tambahkan dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salah satunya. Dan ada beberapa lain seperti ketika di majelis. Ada banyak hal. Bahkan ketika orang yang tidak berselawat kepada Nabi, ini sepertinya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa orang yang tidak berselawat kepada Nabi itu bisa termasuk orang yang celaka, yaitu rahim, yaitu orang yang celaka, orang yang terhina, ataupun orang yang bakhil, orang yang kikir. Jadi kalau orang yang celaka, ya tentu ia mendapatkan kehinaan, dia mendapatkan penyesalan, celaka ketika di hari kiamat. Jadi gitu juga orang yang bakhil, itu juga orang yang mendapat kerugian di hari kiamat. Maka kebalikan daripada keutamaan orang berselawat, orang yang lupa berselawat, maka ia lupa jalan ke surga. Ia keliru jalan menuju surga. Nauzubillahi min dzalik. Makanya perbanyak selawat. Dan keutamaan selawat diantaranya, satu selawat kita ucapkan itu akan Allah balas dengan 10 kali selawat. Terutama di hari Jumat, perbanyak selawat. Itu salah satu keutamaan selawat di hari Jumat, bahwa selawat kita itu akan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu untuk menjawab tentang keutamaan selawat. Tapi jangan lupa, orang yang lupa berselawat juga ia orang yang lupa jalan ke surga, orang yang keliru jalan ke surga. Mari kita saling mengingatkan pada saudara-saudara kita.